Halo gengs, selamat pagi ya. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini coba kita mengawasi eh, puyuh kita yang di umur hari ini 32 hari ya. Di 32 hari. Tentu di 32 hari apalagi ini belum kita pisah. Ini belum kita pisah. Di sini masih terlalu padat. Ini masih ada 100 ekor ya di sini ya. 100 ekor ini biasanya yang ditimbulkan itu dengan rekan-rekan ini ada juga yang mempertanyakan, jadi sekaligus mungkin di sini juga kita bahas ya mengenai masalah kanibal. Ini kok kurang ini ya, kalau agak jauh kita pasi dulu kameranya guys. Nah, di sini tentang masalah kanibal kawan, itu ya, kita ngepasi dulu. Nah, jadi di sini akan kita bahas dulu sama-sama mengenai masalah kanibal. Kanibal itu saling serang, saling membunuh, saling melukai. Itu namanya kanibal. Nah, terus penyebab daripada kanibal itu apa? Kanibal itu disebabkan apa? Jadi kita sama-sama bahas di sini ya. Sebab ini yang dari mana ya? Dari Jakarta ya kalau nggak salah ya. Dari Jakarta siapa ini? Nanti dulu. Cara mengatasi puyuh yang kanibal gimana Pak? Sudrajat, Jakarta. Pak Sudrajat, terima kasih. Ini kita bahas mengenai masalah kanibal Pak. Jadi kalau kanibal itu penyebab dari kanibal. Ya, penyebab dari kanibal itu biasanya Pak. Yang pertama itu beda usia. Biasanya beda usia itu bisa menyebabkan kanibal. Ya, beda usia. Kemudian selain beda usia, itu biasanya di kandang itu pernah kehabisan pakan itu begitu lama. Terus kemudian juga kehabisan air minum begitu lama. Jadi di situ penyebabnya terjadinya kanibal. Nah, akhirnya apa? Saling serang. Yang sering terjadi juga beda umur ya. Kalau beda umur itu biasanya memang potensinya kanibal. Berpotensi bisa terjadi kanibal. Tapi itu jarang terjadi. Yang sering terjadi itu adalah ketika beda usia, itu jarang terjadi. Yang sering terjadi itu kehabisan pakan itu terlalu lama. Kehabisan pakan itu terlalu lama, kemudian kehabisan air minum itu terlalu lama, memicu stres, mereka bersenggolan, berdesak-desakan seperti ini, ya berdesak-desakan seperti ini, kepanasan, sehingga apa? Kanibal. Terjadinya kanibal, pemicunya di situ apabila yang satunya itu sudah di kayak mana ya, dicetuk menggunakan paruhnya itu berdarah. Nah, siapa yang berdarah itu yang diserang rame-rame kawan. Itu yang diserang rame-rame. Biasanya penyebab kanibal itu dari situ. Kehabisan pakan, populasi terlalu padat, terus suhunya terlalu panas, itu biasanya terjadinya di situ. Nah, sekarang cara mengatasinya. Cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu biasanya kalau saya itu biasanya ya kita nyudut ke situ dulu. Biasanya kalau saya cara ngatasinya itu saya pisah. Saya pisah yang luka, saya obati yang luka,
kemudian air minum kita kasihkan, kita kontrol, air minumnya kita campur dengan gula merah, supaya imun tubuh dia itu kuat, tumbuh lagi. Nah itu. Terus kemudian saya juga menggunakan obat. Nah ini Pak yang ditunggu-tunggu. Obatnya apa? Ini obatnya sejenis, kalau di toko-toko ada lah ya, Metril Blue. Kami menggunakan biasanya Metril Blue. Nah Metril Blue ini harganya berapa ya? Metril Blue untuk yang unggas ya, untuk yang ikan ada, kemudian untuk yang unggas juga ada. Kalau bisa ya yang unggas, Metril Blue. Kalau nggak salah seperti ini kawan. Nanti Metril Blue. Nih, ketik saja di situ bisa kok menggunakan ini. Nah, ini untuk cacar, terus kemudian kutil. Nah, ini menggunakan ini. Karena apa? Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyamarkan pandangan puyuh. Ya, untuk menyamarkan pandangan puyuh supaya tidak terjadi kanibal lagi gitu. Maksudnya seperti itu. Tujuannya seperti itu. Jadi Metril Blue itu memang sengaja untuk, biasanya sih kita pakai untuk mengobati yang luka yang terkena akibat kanibal itu tadi. Kita oleskan di lukanya. Karena untuk menyamarkan lagi. Ya sebaiknya kalau yang ada yang luka, itu sih sebaiknya dipisah. Jangan disatukan ya. Kalau disatukan nanti saya yakin bisa kanibal lagi. Karena apa? Puyuh ini apabila melihat bercak darah, maka dia akan bernafsu untuk menyerang, bernafsu untuk mencetuknya gitu loh. Memakannya gitu. Jadi dari situlah makanya kalau untuk menghindari kanibal itu sih sebenarnya yang penting pakan, minum itu tadi jangan terlalu sempit gitu. Apabila dia tiga-tiganya itu kita lakukan, itu biasanya ya memang ya nanti ya timbulnya ya kanibal. Boleh sempit, tapi kalau bisa pakannya itu jangan sampai kehabisan. Air minumnya pun jangan sampai kehabisan. Kehabisan itu jangan terlalu lama, maka dia akan kanibal timbulnya. Nah, kemudian cara pengobatannya seperti itu, kita pisahkan yang luka. Karena kalau yang satunya luka, itu biasanya yang kawan yang lain itu rame-rame nyerang. Ya, kawan yang rame-rame itu biasanya menyerang. Keroyok lah pokoknya, gitu. Jadi kalau untuk menghindarinya ya secepatnya dikarantinakan. Terus kemudian pakai Metril Blue itu tadi. Metril Blue macam-macam kawan, ada yang untuk ikan, ada yang untuk unggas, jangan sampai keliru. Itu warnanya memang biru. Nah, nanti dioleskan di tempat yang luka itu. Biasanya nanti cepat sembuh, terus nanti ya itu tadi, menjaga lagi jangan sampai ada kanibal lagi gitu loh. Kalau bisa ya jangan sampai kehausan, jangan air minum tuh jangan sampai habis. Makan juga di tempatnya jangan sampai habis. Kasihan kalau kanibal itu kawan. Ya, jadi rekan-rekan semuanya mencegah kanibal. Seperti itu tadi. Kalau bisa pakan minum itu jangan sampai pernah kehabisan. Pak, pakan minum enggak pernah Pak kehabisan. Beda umur mungkin. Pak, beda umur enggak sih Pak. Kemungkinan besar sempit. Gitu loh. Itu pemicu-pemicu kanibalnya di situ. Ya, kita sama-sama pelajari di situ. Obatnya Metril Blue. Tapi yang yang untuk unggas, jangan untuk yang ikan. Itu macam-macam, jenisnya itu macam-macam Metril Blue itu. Pokoknya yang untuk unggas lah itu. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawan. Nanti kita sambung lagi ke yang lain lagi. Dari Jakarta ya, terima kasih sudah masuk dari Jakarta. Obatnya Metril Blue Pak, biar supaya agak disamarkan pandangannya, kalau bisa ya dipisah lah ya, supaya tidak berkembang untuk kanibalnya. Semoga cepat teratasi Pak ya. Terima kasih sudah masuk. Salam seketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.